menyerahkan hati kita. Haleluya. Kita mau undang Roh Kudusnya masuk dalam hati kita. Roh Kudusnya yang beracara pada pagi hari ini. Gunakan pujian ini. Datanglah Roh Kudus. Dengan minyak baru urapi kami.
dalam hadirat Tuhan. Persiapkan hati kita Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Terima
hidup kami. Haleluya. Menjadi rema dalam hidup kami. Kekuatan yang baru Tuhan curahkan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati telinga kami, hati kami, sehingga kami boleh fokus Tuhan mendapatkan rema dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Terima Tuhan katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar Luar biasa. Amin. Tuhan kita memang dahsyat, saudara. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, boleh kita ucapkan selamat Hari Paskah satu dengan yang lain. Boleh maju, boleh ke belakang. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Selamat Hari Kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, yang mau salaman sama semuanya juga boleh, saya kasih waktu. Ya. Oke. Saudara sudah siap dengan firman Tuhan? Puji Tuhan. Hari ini saya minta izin saudara lebih bersabar dari waktu yang biasanya. Semoga saya tepat waktu. Saya selalu concern dengan waktu yang kita sepakati. Mungkin hari ini kalau lebih lama, saudara bersabar biar kuasa Tuhan menjamah, menolong kepada kita. Kita lebih dahulu membaca saudara Roma 8 ayat 11. Kita baca bersama-sama ayat ini saudara. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Saudara, dahsyat ayat ini saudara. Kita nyanyi satu lagu lama ya. Yang orang-orang lama tolong nyanyikan lagu ini saudara yang lebih tahu ya. Jikalau Roh-Nya yang bangkitkan Kristus ya, titip tolong ditampilkan di ya. Jikalau Roh-Nya yang bangkitkan Yesus berdiam di dalammu, jikalau Roh-Nya yang bangkitkan Yesus berdiam di dalammu, tubuhmu yang fana itu akan
dan untuk tembus tempat ini oleh darah Yesus yang kudus. Tidak ada tempat bagi kuasa iblis yang ingin mengambil berkat itu dari kami. Dan kami semua dilawan Tuhan, dijawab Tuhan. Dan kami akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang bersuka cita, katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan membaca sebuah kisah, salah satu kisah kebangkitan. Tapi kali ini saya mau minta satu orang baca. Anak muda David deh. Berdiri di depan membaca berapa Pak? Matius 28 ayat 1 sampai 10 menghadap ke jemaat, membantu saya baca dengan perlahan ya, yang ditampilkan saudara bisa lihat di depan. 28 ayat 1 sampai 10. Mari kita simak kisah ini. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan memulihkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih pada David. Bantu saya dalam membaca. Saudara sudah menyimak salah satu kisah saudara daripada kebangkitan Yesus ya, yang saudara bisa baca di kitab Injil saudara. Firman Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saudara seperti ayat nats yang sudah kita baca saudara ya. The Spirit of God who raised Jesus from death live in you. Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus, Roh Allah yang membangkitkan Yesus, saudara, akan berdiam di dalam kamu atau berdiam di dalam kamu. Amin. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu dahsyat, saudara. Tapi yang membangkitkan jauh luar biasa, saudara, yaitu Roh Allah. Dan Roh Allah itu diam di dalam saudara. Saudara jadi luar biasa gak? Kalau hari ini saudara hidupnya masih manyun, masih nggak ngerti, hari ini di hari kebangkitan, wah, itu Roh yang membangkitkan Yesus hidup di dalam saya. Saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, saya menangis, saya begitu bahagia, dan saya lebih dicelikan mata rohani saya. Roh yang dahsyat itu, saudara. Roh yang tadi dikatakan di dalam sebuah kisah tadi bahwa Yesus sudah bangkit, ia tidak ada di sini, saudara. Ketika mereka datang ke kubur Yesus, mereka tidak temukan Yesus, saudara. Mungkin ada yang bilang dicuri, ditukar, saudara, diganti. Itu di dalam dusta mahkamah agama udah jelas disebutkan. Mereka disuruh berbohong. Dan dusta itu sampai hari ini masih banyak mereka yang nggak mengakui. Tapi saya mau katakan, saat itu pemerintahan Romawi bukan pemerintahan yang asal-asalan. Mereka sudah ada itu sebelum-sebelumnya, saudara. Kalau dari baca sejarahnya, ya Romawi, Yunani itu kerajaan-kerajaan sudah tua. Pasti mereka punya bukti sejarah bahwa mereka pernah prajurit-prajurit itu menyiksa Yesus, bahkan sampai Yesus mati.
Saya yakin itu saudara. Ya, Alkitab yang kita percaya sudah mencatat ya bagaimana Yesus yang terjatuh, Yesus yang dibantu, dan Yesus yang dikuburkan. Ya saudara, dari kubur seorang yang kaya saudara. Itu semua tercatat dan nggak mungkin dusta itu terjadi. Tapi itulah ya saudara, nyata kebohongan dari zaman dulu selalu diputarbalikkan saudara. Ya fakta yang sebenarnya. Nggak hanya hari ini dengan sosial media yang begitu luar biasa, saudara membalikan fakta. Tapi saat itu juga sudah ada ya bahkan uang tutup mulut. Diam ya. Pada prajurit melihat sendiri bagaimana kubur Yesus terbuka, batu itu yang digulingkan saudara. Saudara dikasih Tuhan, siapa yang bangkitkan Yesus? Siapa yang bangkitkan Yesus kalau gitu pertanyaannya? Saudara, kita percaya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Dengan cepat, KPR 2 ayat 23 dan 24. Ini di dalam khotbahnya Petrus. KPR 2 ayat 23 sampai 24. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Allah telah membangkitkan Yesus. Amin. Allah membangkitkan Yesus. Yang kedua, Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 66 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yesus bilang apa saudara tadi? Bahwa dia akan bangkit. Satu lagi yang tadi kita sudah baca, tampilkan lagi Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus nggak kerja sendirian, karena mereka adalah satu. Amin. Allah yang kita sembah satu adanya, Esa. Allah, Yesus, dan Roh Kudus itu satu. Itu yang membangkitkan Yesus sebagai manusia yang bisa mati saudara, karena disiksa, dibunuh saudara, ya. Maksud saya disiksa, menderita saudara, dan akhirnya Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, nyawanya kepada Bapaknya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus membangkitkan Yesus. Jadi kalau ditanya siapa yang membangkitkan Yesus, ya Allah kita. Ya, dalam kehadirannya bukannya 3, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dialah yang membangkitkan Yesus. Saudara, roh yang membangkitkan Yesus itu saudara, ya, itu yang menggulingkan batu besar saudara, sehingga batu yang besar itu yang tidak seorang pun dengan mudah untuk membalikan atau menggulingkan, tapi roh yang membangkitkan Yesus itu pun menggulingkan batu yang besar itu saudara. Roh yang luar biasa tadi saudara membuat gempa saat itu, sehingga prajurit melihat saudara, wah, ini benar-benar luar biasa. Mereka dibungkam. Tapi saya yakin mereka percaya saudara, ya. Ada hal yang luar biasa saat itu saudara, ya. Ada hal yang tidak sembarangan, ya saudara. Itu bukan gempa asal gempa. Itu bukan semata-mata oh begitu terjadi. Tidak saudara. Tapi ada kuasa Allah yang besar,
Ada roh Allah yang luar biasa yang mengintervensi dunia ini, saudara, dengan dia membangkitkan Yesus, yang menunjukkan tidak ada kuasa manapun yang dapat menghalangi kuasa dari Allah kita sembah, saudara. Saudara, dunia mungkin geger, mahkamah agama geger. Aduh, bener nih, Yesus anak Allah. Buru-buruan bikin berita dusta supaya jangan viral kalau Yesus itu bangkit. Saudara, mereka ingin menutupi kebenaran. Mereka takut tersaingi. Mereka takut semuanya, saudara. Makanya mereka menyalibkan Yesus. Mereka mengatakan Yesus sesat dan lain sebagainya, saudara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, mahkamah agama, orang Farisi, imam, kepala ahli Taurat, mereka berpikir Yesus disalib, Yesus sudah selesai. Iblis berpikir dengan mengintimidasi Yesus, maka Yesus akan kalah. Saudara, apakah demikian? Kebangkitan Yesus membuktikan dia hidup. Amin. Saudara, di sini ada Alkitab. Ya, ada Alkitab ya, saudara. Walaupun sekarang juga ada handphone. Seandainya ya, atau di luar sana sudah banyak terjadi, Alkitab ini dibakar, Alkitab ini akan hangus, hilang. Tapi kuasa firman itu hidup atau hilang? Hidup. Ada amin. Yesus sebagai manusia memang dia mati. Orang berpikir dia kalah. Tapi ketuhanan Yesus Kristus menunjukkan dia adalah Tuhan. Amin. Dia tidak bisa diganggu, dia tidak bisa diintervensi, saudara, dengan hal-hal yang menurut ukuran manusia. Iblis berpikir, imam kepala ahli Taurat, mahkamah agama berpikir Yesus selesai ceritanya. Ada banyak orang membakar Alkitab, saudara. Dia pikir selesai ini Alkitab dibakar. Silakan, ini kertas bisa dicetak lagi, bisa digital, saudara. Tetapi kuasa Tuhan yang besar itu tidak dapat disetop oleh manusia. Amin, saudara. Tidak dapat, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, bicara roh Allah yang membangkitkan Yesus. Kalau bicara roh itu bicara kuasa, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau siapa turun? Roh Kudus, Roh Allah. Memang kita belum momen hari kenaikan atau hari Pentakosta, saudara. Tapi ini mengingatkan kita, kamu akan menerima kuasa. Jadi kalau bicara Roh Allah itu bicara kuasa, saudara. Ada kuasa yang turun, yang telah menggulingkan batu besar, saudara, yang telah menghidupkan Yesus di dalam kemanusiaannya, yang menunjukkan dia Tuhan, saudara. Yang dapat mendatangkan gempa bumi, tadi saya katakan juga di dalam kisah yang sudah kita baca, saudara. Yang dapat mengubah kuasa itu dari seorang Saulus menjadi Paulus. Siapa yang bisa mengubah dia, saudara? Saat itu pada takut semua. Tidak ada satupun yang dapat mengubah seorang Saulus untuk menghentikan dia membunuh orang-orang Kristen, saudara. Tapi Roh Allah dapat menghentikan rencana manusia, saudara. Oleh sebab itu tidak ada satupun yang Tuhan tidak ketahui. Kalau dia izinkan terjadi, itu kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saudara, orang Kristen difitnah, orang Kristen dibuat malu, orang Kristen dibuat menderita. Bahkan Rasul Tuhan mati, saudara. Tetapi tadi saya katakan, walaupun mereka menderita, mati, tetapi Roh Allah terus bekerja. Buktinya pekerjaan Tuhan terus ada sampai hari ini. Walaupun mereka para rasul sudah mati, tidak membuat gentar orang jadi takut, tapi malah bertumbuh dan berkembang. Karena apa? Roh Allah yang hidup. Jangan kita melihat Yesus sebagai sosok manusia yang mati dan selesai. Tapi mari kita lihat bahwa di balik itu
Roh Allah, kuasa firman yang hidup. Saudara, orang boleh memfitnah kita, orang boleh menghina kita, tapi jangan kau ambil Yesus dariku. Amin. Saudara, ada lagu itu ya, saudara. Mereka boleh ambil air ada dalam hidup ini. Mungkin mereka sirik sama kita, tapi mereka tidak bisa ambil Yesus dari hidupmu. Kalau engkau percaya, engkau ada Yesus di dalam hidupmu, saudara. Kita jangan sampai, saudara, sukacita kita hilang karena saudara hari ini mengalami satu masalah dalam hidup saudara. Jangan sampai, saudara, sukacita saudara, damai sejahtera saudara yang menjadi hilang, menjadi lenyap karena berkat tidak diberkati, saudara. Saudara, kalau ada roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan tinggal di dalam saudara, selesai hidup kita. Artinya luar biasa, saudara. Habakuk 3, 17-18 yang terkenal dengan nyanyiannya juga, saudara. Saya baca Habakuk 3 ayat 17-18. Ya, silakan ditampilkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wah, ini hidup susah banget ya kalau begini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara sudah diselamatkan? Kenapa saudara nggak ada sorak-sorai, nggak ada sukacita kalau nggak diberkati Tuhan? Saudara, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus ini bukan kaleng-kaleng, saudara, bukan abal-abal, bukan cerita bohong. Ini yang membuat dunia geger bahkan sampai hari ini bahwa Yesus bangkit dan masih banyak yang mereka belum percaya. Dan roh itu buat orang Kristen, orang pengikut Yesus, dia diam di dalam orang itu. Wah, saya merasa saya lebih dikuatkan. Dahsyat ya Tuhan kita, saudara. Dia enggak tinggal di sorga, tinggalkan kita, tapi dia berikan roh itu. Ya, Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara. Sudahkah saudara menerima roh itu? Sudahkah saudara menyadari itu? Kita anggap, gitu aja. Jangan, saudara, ada roh yang dahsyat hidup di dalam kita. Ya, saudara, ada cerita apa saudara yang Yesus mengetok pintu hati, pintu rumah, pintu hati saudara. Ternyata pintunya nggak ada gagangnya dari luar di dalam gambar itu. Artinya apa? Pintunya atau gagang pintunya ada di dalam. Saudara, buka apa enggak? Yesus nggak pernah ngedobrak pintu. Yesus bukan pencuri. Dia gembala yang baik. Waktu dia ketuk, gagang pintu itu ada di sebelah dalam. Mau nggak saudara bukain? Roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati mau berdiam, itu dahsyat, saudara. Oleh sebab itu, saudara, sudahkah saudara mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya? Saudara, Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca. Filipi 3 ayat 10. 1, 2, 3. Yang kugandaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara. Saudara percaya ada kebangkitan? Orang Saduki, kelompok agama saat itu, mereka adalah kelompok yang tidak percaya kebangkitan. Adanya kebangkitan, bukan kebangkitan Yesus. Adanya kebangkitan, mereka tidak percaya. Ya, ada kelompok Farisi, ada kelompok Saduki yang terkenal yang tercatat di Alkitab, saudara. Mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan. Saya berdoa di sini melalui peristiwa kebangkitan Yesus, kuasa itu, roh itu, Dia juga yang akan membangkitkan saudara dan saya. Amin. Saudara, mereka saudara-saudara kita yang ada di gereja ini aja dulu, yang sudah Tuhan panggil,
mereka kelak akan dibangkitkan. Kalau hari ini Tuhan datang, begitu juga kita yang hidup, kita akan diangkat. Kalau kita sudah mati, saudara, kita tahu kita akan dibangkitkan oleh Roh Allah yang membangkitkan Yesus. Maka Yesus sebut yang sulung dari antara semua, saudara. Percayakah saudara akan hal ini? Kita akan dibangkitkan, saudara. Saudara, hidupmu nggak selesai. Kau akan dibangkitkan. Kau akan mendapat hidup yang kekal, saudara. Kehidupan yang luar biasa. Oleh sebab itu, maukah saudara mengenal Dia? Ada waktu WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Di kaum pria udah mulai ada baca Alkitab, puji Tuhan. Nanti kaum wanita silakan ya, Bu Hani, Bu Rini, atur. Nanti ditambah doa. Tapi bukan, kalau dari saya pernah ingatkan, bukan sekedar jadinya ngejar target gitu loh saudara. Hari ini belum dibaca jadi baca. Kalau boleh tiap pagi atau malam lah saudara, atau waktu senggang saudara. Bukan karena ngejar targetnya harus lapor Bapak Victor kalau di kaum pria. Ya, Bapak Victor mereka. Saya pernah sampaikan itu sebelum Bapak Victor juga ini. Di GCA, di pendeta juga kami begitu saudara. Ya, tetapi di balik itu semua supaya saudara benar-benar mengenal Dia. Amin. Baca, berdoa. Bukan sedang ngejar setoran, saudara. Dibaca itu, saudara, hidupi, saudara. Firman itu yang hidup, saudara. Dan kuasa kebangkitan Yesus, saudara, yang dahsyat, yang dapat menggulingkan batu besar, yang mendatangkan gempa, yang membuat Yesus hidup, saudara, yang mengubah hidup seseorang dari gak ada harapan jadi ada harapan, saudara. Dan bahkan saudara boleh juga bersekutu di dalam penderitaannya. Saudara, jangan lupakan ini. Jangan baru susah sedikit tadi saya katakan, saudara sudah ngeluh sama Tuhan, sudah marah sama Tuhan. Kok saya nggak diberkati? Belajar untuk saudara bersekutu dalam penderitaan Yesus, serupa di dalam kematiannya, saudara. Ya, arti ada kerendahan hati dalam hidup saudara. Ada satu karakter yang terus dibentuk. Yesus kan taat sampai mati. Dia merendahkan, dia melakukan kehendak Bapa. Nggak ada yang bagus di dalam cerita kematian Yesus, saudara. Hanya penderitaan aja. Belajar dari situ, saudara. Kita belajar bersama-sama, saudara. Kita lanjut, saudara. Di perjanjian lama, apakah ada kebangkitan, saudara? Dan saya mau garis bawahi, Yesus atau Allah yang kita sembah, atau Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu bukan hanya terjadi, baru terjadi di Yesus dibangkitkan. Roh Allah yang berkuasa itu sudah melakukannya, saudara. Ya, karena Dia adalah tadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu, saudara. Coba kita lihat satu kisah di 2 Raja-Raja 4 ayat 32. 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 35. Mari kita lihat kisah ini. Saya baca dengan cepat. Ya, saudara, tentang Elisa membangkitkan anak perempuan Sunem. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati. Dan ada kematian, saudara. Dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Ini Elisa, ya saudara. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Ada kebangkitan saat itu di Sunem. Orang kaya yang menjamu Nabi Elisa, anaknya mati, saudara.
Tapi di situ Allah yang telah membangkitkan Yesus, Roh yang berkuasa, itu ternyata udah bekerja dari dulu, saudara, atas kehendaknya. Dia sudah membangkitkan orang mati, saudara. Jadi bukan hal baru yang terjadi di zaman Yesus. Tidak, saudara. Karena Dia Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang sama dari perjanjian lama. Kalau ada yang bilang, oh perjanjian lama Allahnya kejam, Allah perjanjian baru baik. Jadi beda dong. Bacalah Alkitab secara seutuhnya. Saudara, kisah yang kedua. Ini lebih dahsyat lagi, saudara. Tadi Nabi Elisa membangkitkan anak perempuan Sunam. Sekarang tulang Elisa membangkitkan orang. 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. Kisah lengkapnya saudara bisa baca di rumah ya. 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 21. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Terus, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Luar biasa, saudara. Kuasa kebangkitan Allah yang kita sembah. Kuasa kebangkitan itu, mari saudara, yang menghidupi orang yang mati. Bahkan tulang Elisa pun saudara dapat menghidupi orang yang mati, saudara. Dahsyat dan luar biasa Allah kita. Ketika Lazarus, saudara tahu ini yang bangkitkan siapa? Yesus. Yesus sempat bilang begini waktu Lazarus dikabarkan sakit. Yesus tunda kedatangannya. Betul, saudara? Yesus tunda kedatangannya. Ketika dia tunda, akhirnya ya mati. Yesus sih datangnya telat, nggak langsung datang. Akhirnya Lazarus mati. Coba kalau Yesus ada di sini, pasti Lazarus nggak jadi mati. Tetapi poinnya, cerita itu bukan tentang Lazarus yang mati, saudara, tapi tentang Yesus yang dapat membangkitkan orang mati. Amin, saudara. Tokoh utamanya bukan Lazarus, saudara, ya, tapi Yesus sedang ingin memperlihatkan kepada banyak orang bahwa Dia sanggup membangkitkan orang mati, saudara. Dan ketika Yesus datang, Yesus pun menangis dan Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus keluar, walaupun pakai kain kafan, saudara, dia keluar, dia panggil, dan Lazarus hidup. Yohanes 5 ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi ada kehendak Anak Yesus, saudara. Dia ingin bangkitkan Lazarus. Kok yang itu nggak dibangkitin? Itu terserah Bapa. Terserah Yesus, saudara. Kalau Dia berkenan, Dia sanggup membangkitkan. Amin, saudara. Kalau Dia mau, karena Dialah Allah yang menghidupi. Yohanes 11 ayat 25. Mari kita lihat. Kita baca bersama-sama. Yohanes 11 ayat 25. 1, 2, 3. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia. Saudara percaya? Saya percaya. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nanti kalau saya sudah mati, saya akan hidup, saya akan dibangkitkan oleh Allah yang saya kenal di dalam nama Yesus, saudara. Haleluya. Dialah Allah yang menghidupkan. Rohnya yang membangkitkan. Tadi ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru, bahkan Yesus sendiri bangkit, saudara, ya, oleh Roh Allah yang luar biasa. Dan Dia adalah yang membangkitkan. Kita coba lihat lagi selain dari kitab perjanjian baru, di perjanjian lama, Ulangan 32 ayat 39. Ulangan 32 ayat 39.
Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Dia Allah yang mematikan, tapi Dia juga Allah yang menghidupkan, membangkitkan, saudara. Makanya terjadi mujizat-mujizat, saudara. Nah, di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ini Yohanes melihat penglihatan di Pulau Patmos, saudara. Apa yang dia lihat, saudara? Apa yang dia katakan? Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Yuk kita lihat ayat ini. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dialah Allah yang hidup, membangkitkan orang mati. Itu tugas bagian Allah, saudara. Itulah Allah kita yang hidup, ya, yang sudah dipertegas lagi dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, bahwa Dialah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, saudara. Memang Dia benar-benar bangkit. Dari perjanjian lama sudah ditegaskan, akulah Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Tulang Elisa dapat membangkitkan orang mati. Anak perempuan Sunem dibangkitkan, saudara. Iman saudara pada pagi hari ini tidak akan membuat Yesus jadi bangkit, tetapi kebangkitan Yesus akan membuat iman saudara jadi bangkit. Amin. Saudara, bukan karena saudara saya beriman, saya percaya memang Yesus sudah bangkit, saudara. Dan kebangkitan Yesus itu melahirkan sebuah iman dalam kehidupan kita. Roh yang hidup tadi hidup di dalam saya, dan pada saya ada kuasa yang dari Tuhan. Itulah Allah yang kita sembah, saudara. Ketika murid-muridnya melihat kubur kosong, ketika murid-muridnya akhirnya berjumpa Yesus, lalu akhirnya dia menjadi percaya. Percaya apa? Yesus sudah nggak ada. Yesus sudah bangkit. Bahkan Thomas di dalam kisahnya, dia masih melihat sebuah tanda. Memang dulu kita pernah bertanya, setelah Yesus bangkit, Yesus pakai tubuh apa sih? Kerap kali ini jadi penasaran gitu ya, saudara. Tubuh kemuliaan, saudara. Dan kalau kita lihat ciri-cirinya, tubuh itu masih bisa dipegang oleh manusia. Waktu kisah tadi di awal yang dibaca oleh David, murid Yesus menyembah dan memeluk kaki Yesus, betul, saudara? Kaki bisa dijamah, ngambang, saudara. Itu tubuh yang akan diberikan pada saudara juga. Lalu Yesus makan ikan, lapar dia, saudara. Dia makan ikan. Lalu dia menampakkan diri secara fisik, dan tanda-tanda lahiriannya yang pernah ada itu pun dikasih lihat. Dari situ kita belajar. Dan Yesus akhirnya diangkat. Wah, tubuh bisa mengalahkan gravitasi. Itulah tubuh kemuliaan yang saudara juga akan terima, yang saudara akan dibangkitkan pada harinya, saudara. Percayakah saudara akan kebangkitan Yesus? Percayakah saudara akan kebangkitan Tuhan? Dan saudara, sudahkah saudara mengimani dan percaya, saudara, bahwa roh yang membangkitkan Yesus itu hari ini Dia ada di sini. Dia ada di dalam saudara. Dia ada di dalam saya. Dan roh Allah yang membangkitkan itu, saudara, siap membangkitkan semangat-semangat yang mati. Mungkin di sini nggak ada orang mati, mohon maaf. Tapi semangat yang mati bisa terjadi. Fisiknya hidup, tapi rohnya sudah mati. Hari ini roh yang membangkitkan Yesus mau membangkitkan engkau, mau menjamah kita gereja Tuhan di tempat ini. Kau yang udah nggak ada pengharapan, kau yang sudah rasanya tidak ada pertolongan dalam Tuhan,
Tuhan bilang, Rohku ini berdiam dalam kamu. Roh yang gak main-main, roh yang membangkitkan ya orang mati, bukan hanya di zaman Yesus tapi di zaman perjanjian lama. Saudara, Dia yang hidup. Kebangkitan Yesus, saudara, harusnya mengubah hidup kita lebih bercorak. Tahu bercorak? Ini hari ini merah, wah banyak yang pakai merah juga hari ini. Ada biru, ada juga ini telur asin di depan dua nih, Bapak Victor dan David. Ya ini telur asin katanya, ya warnanya, karena mau dapat telur asin kan. Saudara, hidup bercorak, hidup semangat, amin saudara. Enggak hitam putih doang, maksudnya datar, enggak gitu juga, bukan enggak boleh pakai baju hitam putih ya saudara. Tapi saudara, setelah kita tahu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, kita ada semangat saudara. Apalagi kita tahu Roh itu berdiam di dalam kita. Dia bangkitin semangat kita yang lesu hari ini. Tulang-tulang kita yang jadi kering saudara. Karena udah gak ada semangat kan tulangnya kering, firman Tuhan bilang. Mau saudara dijamah Tuhan pada pagi hari ini, roh yang hidup, roh yang telah bangkitin Yesus, terima di dalam hidup saudara. Jangan dibiarkan Dia di luar ketuk-ketuk doang saudara, tapi Dia mau masuk, mau menolong hidupmu, untuk menyelamatkan, untuk memulihkan. Saudara, setiap batu besar yang ada dalam hidup saudara akan digulingkannya, amin. Saudara, Dia akan bikin satu kegerakan yang dahsyat dalam hidupmu, ada satu gempa bumi dalam rohanimu, saudara, sehingga Yesus yang hidup itu akan mengubah hidup kita, enggak lagi jadi orang yang lesu, datang juga begitu. Tapi semangat, tadi nyanyi juga semangat, dengan firman Tuhan semangat, pulang semangat, selesai dari ini pun tetap semangat, bukan karena sedang banyak duit. Habakuk tadi udah ingetin kita, aku akan bersorak-sorai walaupun kambing lembuku nggak ada, sudah habis saudara hasil ladang. Tapi aku akan bersorak-sorai karena apa? Karena Dia yang ada di dalam kita. Amin. Saudara, itulah yang harus menggerakkan kita, saudara. Abraham pernah disuruh Tuhan, Abraham, persembahkan Ishak buat aku. Mati apa enggak? Kalau disuruh korbani, pasti mati, betul? Tapi apa yang ada di benak Abraham saat itu? Apa yang ada di benak Abraham? Kita lihat aja ayatnya saudara. Ibrani 11 ayat 17. Mari kita lihat, tolong ditampilkan. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Abraham ternyata beriman dan percaya bahwa Allah yang dia sembah, yang telah memanggil dia dari Ur Kasdim, saudara, yang telah dijanjikan kau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Abraham juga percaya kuasa kebangkitan Tuhan. Amin. Saudara, makanya dia waktu Ishak disuruh persembahan, dia nggak ragu sedikit pun. Nyata Ibrani ini menjawab, saudara. Dia di dalam pikirannya, dalam imannya, saya yakin juga, kalau Ishak mati, Tuhan bisa bangkitin lagi kok. Simpel seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, Roh Allah yang ada di berdiam dalam kita. Harusnya kita juga, saya percaya, hari ini kesusahan datang, Tuhan mampu kok, sanggup menolong kesusahan saya. Saya sakit, Tuhan sanggup, percaya, dapat menyembuhkan saya. Semua itu saya serahkan kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, saya sering ngobrol sama teman saya, saudara, sambil bercanda, tapi saya setengah serius, saudara. Saya bilang, saya nggak punya referensi, backingan, bos-bos. Tapi tahu backingan saya siapa? Saya sering bercanda, yang punya langit, lu tahu kan, saudara? Artinya Tuhan Allah kita. Kalau orang kerja, oh saya kenal bosnya PT A, wah nanti saya bisa kerja di PT itu. Oh saya kenal dia, nanti anak saya bisa kerja sama dia.
orang kaya di Indonesia. Tapi saya bilang, backingan saya tahu gak? Nih, pencipta langit dan bumi. Jadi saya serahkan hidup saya kepada Dia. Amin. Saudara, itulah Tuhan kita, saudara, yang kita sembah. Ya, yang kita percaya, kita juga harus percaya bahwa Dia dapat membangkitkan hari ini apa yang saudara alami. Saudara mungkin mengalami kematian rohani hari ini. Saya tidak tahu masalah saudara apa. Mungkin saudara ragu, apakah penyakit saya dapat disembuhkan, apakah keluarga saya dapat dipulihkan, apakah saya begini dan begitu, saudara. Kalau saudara tidak mengenal kuasa kebangkitannya, tidak mau mengenalnya, tidak mau percaya, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang lemah, yang cupu. Kenapa, saudara? Karena di dalam diri saudara nggak percaya ada kuasa kebangkitan. Di dalam diri saudara nggak percaya ada roh yang dapat membangkitkan. Yesus tadi juga dapat membangkitkan hidup saya. Kayak jadi orang Kristen lemah. Bukan kuat dan gagah kita, Sakaria bilang, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Maukah roh itu berdiam dalam hidup saudara? Amin. Jadi orang Kristen yang penuh semangat, penuh luar biasa. Kalau saudara nggak mengenal kuasa kebangkitannya, saudara akan jadi orang Kristen yang seperti ini. Saudara akan terus berziarah, tahu? Hanya cari kubur. Nih Yesus ada di dalam, saya mau bawain rempah-rempah. Saudara akan datang dengan rasa duka cita. Ya, orang ke kuburan itu kan, kalau saya juga datang ke makam, pasti teringatlah saudara ya, pada orang yang kita datangi ini waktu dia hidup begini, lalu sedikit ada rasa sedih gitu ya saudara, kemanusiaan kita. Kubur Yesus kosong, tidak ada yang perlu saudara sedihkan. Dalam arti saudara, Yesus kita hidup. Tidak ada yang perlu kita diliputi menjadi putus asa hidup saudara, atau kosong hidup saudara. Biarkan hanya kubur Yesus yang kosong, tapi hidup saudara tidak kosong. Amin, saudara. Tapi jangan ikut-ikutan kosong hidupmu, karena Yesus sudah bangkit dari kubur yang kosong itu, dan Dia berdiam di dalam hatimu yang kosong. Dan sekarang hatimu ada Yesus. Ada, amin, saudara. Saya akan akhiri, puji Tuhan, waktunya masih cukup ya. Yehezkiel 37 ayat 1. Ini ada 14 ayat untuk kita melihat kisah ini luar biasa, jarang dikhotbahkan, tapi ayat ini sungguh-sungguh luar biasa. Titi akan bantu, tapi akan pindahkan sesuai dengan apa yang saya suruh pindahkan ayat per ayatnya ya. Yehezkiel 37 ayat yang pertama terlebih dahulu. Cerita ini saudara tentang nubuatan atau penglihatan Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel hidup di dalam zaman orang Israel yang sudah hancur lebur karena menjadi tawanan. Saudara, dan Nabi ini diperlihatkan Tuhan akan pulang-pulang, yang akan kita baca atau kita akan lihat. Saya akan coba menjelaskan sedikit saja dari ayat demi ayat ini, dan saya yakin saudara juga bisa menyimaknya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku Yehezkiel ya di sini, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ya, ada tulang berarti yang berserakan di lembah itu ya saudara. Ini Yehezkiel yang disuruh Tuhan. Ayat kedua, boleh? Ayat kedua, titik. Ya, Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ini tulang siapa? Tulang-tulang orang Israel yang mati di lembah begitu banyak. Mereka bukan hanya jadi tawanan, mereka juga perang saudara antara Israel dan Yehuda. Dan mereka akibat ketidaktaatan mereka, Tuhan biarkan mereka mati, saudara. Ya, tulang-tulang itu kalau saudara mereka berada di lembah, nggak dikubur seperti kuburan pada umumnya. Berarti tulang-tulangnya, tulang tangannya ada di sono, tulang kakinya ada di sini, betul nggak? Kan udah berantakan, udah kecampur-campur. Mari kita hayati cerita ini, saudara. Ya, jadi tulang-tulang itu pun udah saking lamanya karena sinar matahari
muda lagi, bukan tulang yang masih segar dengan sumsumnya seperti orang yang baru meninggal, tapi tulangmu sudah kering. Lanjut ke ayat 3. Lalu Tuhan berfirman kepada Yeskil, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yeskil jawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Yeskil percaya Tuhan dapat membangkitkan orang mati. Saudara percaya? Mari kita lanjutkan. Terus, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Tulang kering ya saudara. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Nah, ini disuruh katakan seperti ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ini tulang yang sudah kering. Nah, lalu aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Cukup di situ dulu bentar. Tulang-tulang kita tahu bersama ya, kalau yang dikubur itu tinggal tulang ya, tadi udah berserakan. Saudara, suruh katakan bahwa engkau akan hidup. Tulang-tulang ini Tuhan akan menumbuhkan apa saudara tadi, urat daging, urat kulit ya saudara, dan lalu dikasih nafas hidup. Ini Allah kita. Dia sanggup melakukan ini dari tulang yang kering, gak ada rohnya saudara. Ya daripada manusia ini saudara, supaya kita tahu Dialah Tuhan. Lanjut ke ayat 7. Nah, kemudian si Yeskil kan disuruh Tuhan seperti itu, lalu dia lakukan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku bernubuat. Nah, lihat kuasa Tuhan. Kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ada amin. Kalau saudara bilang, nanti kalau aku mati bagaimana aku dibangkitkan? Matinya di pesawat, di air. Kuasa Tuhan kecil. Itu tulang bisa dikumpulin lagi saudara. Kita manusia nggak bakal bisa. Tulang-tulang yang berserak-serak tadi berbunyi dan kumpul satu dengan yang lain saudara. Ayat 8. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, wah ini dahsyat. Urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Kita ingat waktu diciptakan, Tuhan menjadikan kita, lalu Tuhan hembusin nafas hidup, baru kita akan hidup. Saudara hidup hari ini karena ada Roh Allah. Amin. Lanjut ayat 9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang telah terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Wah dahsyat saudara. Berapa banyak firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel tadi yang pada berantem, yang gak nurut saudara. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Orang Israel ini kan sering hilang harapan, sering putus asa, sering merasa hidupnya enggak berguna. Mereka mati oleh kebodohannya sendiri, tapi Allah yang penuh kasih bangkitin semangat mereka, bangkitin mereka lagi saudara. Ya, lanjut. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ayat 13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Aku akan memberikan
apa? Roh Tuhan yang membangkitkan Yesus ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Saudara mau hidup kembali? Ada semangat, ada kehidupan, saudara, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, pertanyaan hari ini, sudah kenalkah, sudah tahukah bahwa Yesus adalah Tuhan? Dialah Tuhan. Dia bangkit dari maut. Saudara, tulang yang kering, yang sudah gak ada pengharapan, sudah mati, lembah yang sepi, Tuhan sanggup menumbuhkan daging-daging, urat, dan juga kulit, serta menghembuskan atasnya. Hari Paskah, the Spirit of God yang membangkitkan Yesus, yang menghidupi juga tulang-tulang ini, hari ini ada di hatimu. Mau tinggal di dalam. Tulang aja bisa Tuhan jadikan manusia lagi dari tulang. Gak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Supaya apa hal ini terjadi? Supaya kau tahu bahwa Dialah Tuhan. Kalau Dia Tuhan, berarti Dia number one. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Musik kalau sebelum saya serahkan pada WL, kita mau merenungkan, kita mau bersyukur. Bahkan hari ini Tuhan mau lawat saudara. Roh yang telah bangkitin Yesus itu, yang telah membangkitkan tulang-tulang ini, membangkitkan orang mati, hari ini juga akan bangkitin kita. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup, yang semangat, yang percaya, penuh harapan. Ada kebangkitan buat saya. Kita nyanyikan lagu Dia Tuhan, Dia Tuhan dengan slow. Dia Haleluya. Dia Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia bangkit dari maut. Sebab Dia apa, saudara? Oh, haleluya. Mari kita mau berlutut, bertelur, dan mengaku. Menghembuskan roh yang hidup kepada kita pada
melakukan apa yang Dia mau. Haleluya. Haleluya. Mari menyembah Dia. Mari mengakui Yesus Tuhan. Ora bagaya sandalaya sandalaya. Mari bangkit berdiri saudara. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Mari saudara yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kita mau naikkan glory, sukacita kita, kemenangan kita di dalam Tuhan. Kau adalah orang-orang yang hidup, karena Kau menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saya mendengar ada suara daging yang mulai tumbuh dalam hidupmu, urat-urat yang mulai tumbuh dalam hidupmu, dan kulit yang mulai menutupi bagian dari hidup yang mati. Dan Allah saat ini sedang menghembuskan nafas hidupnya dalam hidupmu. Dia sedang menghembuskan nafas hidupnya. Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus mau berdiam hari ini, dan Dia sedang masuk dalam hidupmu. Kau yang sakit, Kau sudah terima kesembuhan. Kau yang dalam masalah, Tuhan sudah tolong kau. Karena Dia Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Yesus. Kami hidup karena Engkau hidup Tuhan. Kami hidup karena Roh Allah yang hidup diam di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mujizat Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Kuasa Tuhan beserta kita. Saya serahkan pada yang baik. Tuhan berkati kita. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan yang kering bisa hidup lagi. Amin. Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Lagi cuma persoalan masalah apa kehidupan kita kecil banget buat Tuhan. Kita mau pandang masalah kita dari kacamata Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita mau berikan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, biarlah Dia
persembahan ini boleh jadi berkat untuk tempat ini. Untuk asarnya nanti saya minta Bapak Asar bantu saya untuk persembahan. Kami berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapak untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Kami dikuatkan Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Iman kami dikuatkan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apa yang kami boleh dengar ini Tuhan Yesus benar-benar menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Tidak hanya lalu begitu saja Tuhan Yesus, tapi kami mau tangkap sesuatu yang baru pagi hari ini Tuhan Yesus yang kami sudah dengar Tuhan. Bapak sebenarnya dia akan berikan persembahan, biarlah Tuhan apa yang kami boleh persembahkan pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk tempat ini, dan kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami sudah mengucapkan haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian. Tuhan. Saudara, minggu depan kita ada tamu, saudara hadir, dan saudara juga boleh mengajak teman-teman saudara untuk boleh hadir ya beribadah. Dan hari Selasa kita ada ibadah doa, dan hari Kamis kita ada komsel pria wanita. Ya saudara, doa selalu buat pekerjaan Tuhan. Saya percaya hari ini kita sudah lebih jelas, kita akan roh Tuhan yang hidup itu akan menggerakkan hidup saudara untuk bawa jiwa, untuk lebih semangat lagi di dalam Tuhan, menang atas setiap masalah-masalah yang saudara hadapi. Tuhan memberkati saudara. Saya kembali mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semua. Salam kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus buat kita semua, saudara. Ya, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita yang bangkit, Tuhan kita yang dahsyat luar biasa, saudara. Dan juga buat panitia yang sudah menyediakan konsumsi baik hari Jumat Agung kemarin, baik hari ini. Terima kasih juga buat semua dari kita untuk kita, dan kita boleh menikmatinya. Dan kita akan akhiri ibadah kita dan ketemu lagi di minggu yang akan datang untuk
ibadah raya kita. Kita pakai berdiri, saudara, kita akan nyanyikan lagu Anak Allah, Yesus namanya, dengan cepat. Irama yang cepat.
dan semua anak-anak yang masih bekerja sepanjang hari ini diberi kekuatan. Memberkati semuanya. Haleluya. Ada sekolah minggu, ibadah raya. Ya, lawan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau sudah Haleluya. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan juga dari Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kita yang Maha Kuasa, dan persekutuan Roh Kudus akan tinggal bersama-sama dengan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.